Kembali lagi di channel kami, salam cuan dari Bos Cuan. Oke, untuk kali ini sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel kami untuk selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi yang terbaru dari kami. Kemudian kemarin teman-teman juga ada yang menanyakan, sahabat-sahabat cuan di luar sana, apa itu Bos Cuan, apa itu Tipsy. Jadi sifatnya Bos Cuan membantu rekan-rekan atau sahabat-sahabat cuan ataupun buyer dan owner untuk bisa mendapatkan informasi yang terbaru atau peluang-peluang untuk bisa mengambil aset atau bisa menjualkan aset tersebut. Jadi sifatnya membantu aja, yang dimana Bos Cuan sendiri juga memahami apa yang Bos Cuan pahami dan tentunya berdasarkan dari artikel-artikel yang Bos Cuan baca. Oke. Untuk kali ini, Bos Cuan coba untuk ngebahas mengenai apa itu agent property. Mungkin ada beberapa orang ataupun dari beberapa konsumen yang bingung atau apa ya itu agent property, penting atau enggak gitu loh. Nah, Oke. Agent property itu sendiri adalah sebagai perantara yang tugasnya sebagai perantara antara investor atau si pembeli dengan penjual yang gunanya mempermudah proses transaksi tersebut, jual beli, sewa, mempermudah ataupun mempercepat proses transaksi tersebut. Nah, agent sendiri itu ada dua. Ini berdasarkan artikel yang Bos Cuan baca ya. Itu ada agent independen dan juga ada agent yang di bawah naungan perusahaan atau yang sudah berbendera. Independen memang dia artiannya seperti udah otodidak aja. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau independen sudah ada yang tersertifikasi juga ya. Seperti yang di bawah naungan yang perusahaan yang sudah berbendera. Seperti itu. Oke, untuk tugas agent ini berdasarkan definisi dan juga artikel yang Bos Cuan baca ya. Tugas agent sendiri itu ada beberapa. Satu, yang pertama adalah memberikan informasi aktual kepada klien, baik itu owner ataupun buyer. Itu harus sangat aktual. Contoh, misalkan ke segi owner atau si pemilik aset tersebut, itu harus bisa memberikan gambaran untuk harga pasar sesuai atau tidak dan baiknya seperti apa, harga jualnya seperti itu. Dan juga ke buyer, itu harus memberikan informasi seaktual mungkin. Jualan itu memang harus jujur, jadi menyampaikan apa adanya dari lingkungan dan harga dan proses surat seperti apa, itu harus sangat aktual. Yang kedua, memberikan saran dan solusi kepada buyer ataupun si owner. Nah, itu kembali lagi, saran dan solusi ini sifatnya contoh ke owner, itu harus bisa memberikan saran baiknya di harga sekian, di harga pasaran, karena memang harus bisa membandingkan antara satu dan sisi lainnya. Seperti itu. Yang ketiga adalah memberikan comparean jenis properti di sekitar tersebut, dari sekitar listing tersebut. Yang keempat adalah memandu saat transaksi. Ini biasanya terjadi di agent independen ataupun yang sudah berbendera. Jadi dalam artiannya tidak hanya proses menjual beli, tapi memang memandu sampai dengan proses transaksi. Lalu yang kelima itu mengelola dokumen atau perjanjian seperti yang konten sebelumnya. Itu juga Bos Cuan membahas mengenai properti sewa. Di konten investasi ya, itu ada properti sewa. Dan kalau dari kami memang sudah membuatkan draft sewa tersebut. Gunanya apa? Itu untuk mengamankan di kedua belah pihak dan juga dari segi agent. Kenapa? Karena jangan sampai si pemilik aset menyewakan kepada si penyewa yang tidak jelas latar belakangnya. Contoh, memang contohnya nggak mungkin juga, nggak akan mau kalau misalkan disewakan kepada salah satu mungkin si penyewa tersebut teroris atau apa. Jangan sampai, karena belum lama ini juga terjadi, ada salah satu apartemen di area Jakarta Selatan itu malah disewakan kepada, ya udah dengan gampangnya si agent itu menyewakan aset tersebut, apartemen tersebut pada salah satu penyewa, lalu malah disalahgunakan apartemen tersebut menjadi area atau untuk pembunuhan pada saat itu. Itu yang dibaca ya pada saat itu ya, beritanya seperti itu.
Dan akhirnya siapa yang terkendala? Satu, pemilik aset. Kedua adalah agent tersebut. Yang artinya ya sudah, semua jadi harus diperiksa oleh oknum terkait. Itu. Lalu yang terakhir adalah mempromosikan properti tersebut. Itu sangat utama. Karena dengan promosi yang jelas bisa mempercepat terjualnya aset tersebut. Itu yang utama. Nah, mempromosikannya ini sendiri bisa dengan dari beberapa platform online dan juga media sosial, dan juga bisa sampai di open house untuk aset tersebut. Itu tugas agent. Oke, untuk manfaat agent. Manfaat agent sendiri, agent profesional tentunya sudah memiliki area spesialisnya ya. Contoh di Scoop A, dia tentunya sudah sangat-sangat memahami area tersebut dari segi area, dari segi harga, lalu kemudian juga comparean dari sekitar aset tersebut gitu ya, dengan produk-produk yang lain, produk mungkin perumahan ataupun apartemen dan yang lain ya. Itu tentunya sudah sangat memahami. Tapi yang jelas jangan sampai si agent tersebut menjual dengan cara menjatuhkan dari segi lainnya. Yang jelas kita jual apa adanya aja untuk bisa menyampaikan, dan tentunya semua objek tersebut mempunyai nilai plus dan minus. Lalu yang kedua adalah lebih hemat waktu dan fokus, terutama ini kepada si pemilik atau penjual aset. Kenapa lebih hemat waktu dan fokus? Karena si penjual aset tersebut tidak perlu repot-repot, banyak wasting time, tidak perlu menerima telepon dari si pembeli A, pembeli B atau C gitu, tidak perlu repot lagi. Jadi semua serahkan kepada agent tersebut untuk bisa memfilter atau meminimalisir mana pembeli yang lebih kredibel atas aset tersebut. Itu. Lalu yang terakhir adalah mempercepat proses transaksinya. Jadi memang pada dasarnya nggak ada yang namanya agent itu mau menghambat atau memperlambat proses transaksi. Karena apa? Ini bisa rugi semua pihak, terutama si agent itu sendiri. Cuannya makin lama, nggak akan mungkin ada yang mau juga untuk yang seperti itu. Jadi sifatnya agent sendiri adalah memberikan saran, memberikan solusi, dan juga bisa mempercepat proses transaksi agar semua pihak bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Itu manfaat agent. Oke, untuk komisi ya. Untuk komisi sendiri, jadi pada dasarnya perantara atau agent itu sebetulnya sudah diatur juga dalam peraturan Menteri Perdagangan. Itu sudah jelas semuanya, klausulnya sudah jelas. Seperti ini draftnya yang sudah tertuang ya di aturan Permendak. Pertama kali itu di Permendak nomor 33 tahun 2008. Lalu ada pembaruan di Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2017. Kalau bos cuan tidak salah, itu ada di bab 2 pasal 12. Itu sudah tertuang. Jadi untuk jual beli ya, sahabat-sahabat cuan ya, itu minimal persentasenya adalah 2%. Dan maksimal range 3 sampai 3,5%. Dan itu tentunya juga mempunyai klasifikasi masing-masing ya. Contoh, untuk penjualan range kurang dari sama dengan 1 miliar itu mendapatkan sekitar 3% untuk komisinya. Dan begitu pun juga semakin besar itu semakin kecil untuk persentasenya, seperti itu. Lalu untuk sewa menyewa itu pun komisinya berbeda. Range-nya dari 5% hingga 8%. Itu untuk pembagian komisinya. Itu tertuang jelas juga. Memang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2017. Oke, untuk tips memilih agent. Nah, ini untuk sesi terakhir di konten ini, yaitu untuk tips memilih agent berdasarkan sudut pandangnya bos cuan. Apalagi teman-teman bos cuan memang banyak banget agent. Dari agent yang tradisional ataupun yang sudah mempunyai sertifikasi. Jadi dari tips dari bos cuan, percayakan aja sepenuhnya kepada agent yang Anda pilih. Karena apa? Semua agent mempunyai kredibilitas dan nilainya masing-masing. Jadi percayakan semua
kepada agent tersebut. Kembali lagi ke kepercayaan Anda. Itu aja dari Bos Cuan. Oke, jadi cukup sekian untuk di sesi ini. Mohon maaf sekiranya kalau ada yang salah-salah kata ataupun perbedaan pendapat. Mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat cuan bisa memberikan komentar yang terbaik di kolom komentar, sehingga bisa memberikan effort lebih untuk bisa memberikan konten yang terbaik di konten-konten berikutnya. Karena komentar-komentar dari sahabat-sahabat cuan bisa membangun lebih lagi, kita lebih semangat lagi untuk bikin konten yang tentunya sangat positif dan bisa berguna untuk sahabat-sahabat cuan di luar sana. Itu aja, cukup sekian. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share channel kami ini. Salam cuan dari Bos. Channel kami ini, jangan ragu untuk berinvestasi di properti, dan utamanya jangan lupa subscribe untuk selalu support channel kami ini. Salam cuan, Bos. Action belum, Dodo bilang lu jangan main bola action aja, Dodo bilang lu jangan main bola action aja, lu tar dulu, main action aja lu.